Stop nonton video ini kalau kamu nggak mau nambah ilmu. Karena video ini nggak begitu penting untuk ditonton. Yap, sekali ini kita bakal ngebahas tentang sejarah yang nggak terlalu penting, yaitu tentang sejarah sejak kapan manusia memiliki rumah. Seperti yang kita lihat pada hari ini, di mana rumah jadi salah satu bentuk status kekayaan, kemudian status sosial, flexing, dan berbagai bentuk kayak sesuatu kebanggaan gitu. Pernah nggak sih ketika kita lagi rebahan di kamar, memikirkan sesuatu, kira-kira sejak 20.000 tahun yang lalu, pernah nggak sih orang-orang zaman dulu tuh memikirkan tentang permasalahan atap genteng bocor, kemudian tetangganya yang ribut, atau mungkin tagihan listrik yang nunggak, dan berbagai masalah rumah lainnya yang benar-benar ribet banget untuk dipikirkan. Hari ini kita bakal ngebahas tentang sejarah rumah. Ya, kapan rumah itu terbentuk, gimana manusia itu bisa berubah dari yang pertama berpindah-pindah tempat menjadi menetap seperti yang kita lihat pada hari ini. By the way, sebelum kita lanjut, aku mohon untuk mengklik tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Like dan juga komen sangat menentukan untuk keberlanjutan dari channel ini. Kalau udah subscribe, kita lanjut ke pembahasannya. Dulu tuh manusia purba yang merupakan nenek moyang kita dulu tuh memiliki tempat tinggal yang berpindah-pindah, alias semua orang juga tahu kalau mereka itu nomaden. Dan dasarnya orang zaman dulu tuh hidup dengan keadaan bersembunyi di balik-balik batu, kemudian di balik rerumpunan pohon, dan gak jarang mereka tuh ada yang tinggal di atap pohon. Kita balik ke flashback ke zaman dimana hunian baru dimulai, atau yang sering disebut dengan hunian alami yang terjadi di zaman Paleolitikum atau di zaman batu. By the way, orang-orang di zaman batu dulu tuh bukan konsep membangun rumah, tapi cari rumah, alias bukan cari rumah untuk beli gitu, tetapi kayak cari tempat berteduh untuk tinggal sementara, dimana kala itu manusia masih menentukan untuk berpindah-pindah tempat dan menetap berdasarkan dengan era makanan mereka berada. Jadi kalau misalnya ada sekitaran pohon jagung yang mereka tanam di suatu tempat, jadi di sanalah tempat mereka menetap. Dan kalau misalnya mereka udah habis masa panen, ya mereka berpindah ke tempat lain lagi, sehingga tempatnya itu disebut dengan nomaden. Nah, karena memang konsepnya berpindah-pindah, gak jarang solusi alternatif untuk manusia zaman purba dulu tuh adalah gua. Yap, mereka tinggal di gua. Jadi menghuni gua adalah konsep yang gratis banget, tanpa harus bayar iuran listrik, tanpa harus bayar iuran air, atau mungkin tanpa harus sewa menyewa gua gitu zaman dulu. Tapi geng, sebenarnya ada satu masalah yang timbul di sini. Gua itu kan gak selalu ada di setiap tikungan di mana tempat makanannya itu berada kan. Jadi mulai dari sini tuh nenek moyang kita mulai kreatif untuk berpikir gimana konsepnya kita bisa menetap di suatu tempat tinggal. Hingga pada akhirnya mereka itu mengubah pola prinsip yang awalnya mereka mencari rumah, tapi sekarang itu mereka menetap untuk membangun rumah, dan makanan yang mereka ciptakan juga terpaku pada di sekitar perkarangan rumah. Tapi tunggu dulu, rumah yang dikonsepkan di sini tuh bukan rumah mewah seperti yang kita sekarang rasakan. Justru uniknya, zaman dulu pertama kali rumah dibangun, ya mereka tinggal di bawah kerangka mamut besar, yaitu gajah besar yang udah metong. Kemudian mereka memanfaatkan gading-gading dan tulang-tulang gajah. Kebayang dong gimana mereka tuh tinggal di cangkangnya gajah. Seru kali ya kalau misalnya tinggal di bawah cangkang mamut yang udah mati. Vibesnya tuh bener-bener kayak metal banget gitu. Nah, sekitar 10.000 tahun yang lalu mulai timbul tuh ide-ide kreatif untuk bertani atau bercocok tanam. Nah, mulai dari sini nih orang-orang berpikir untuk ngebangun sebuah perdesaan. Banyaknya sejarah yang menceritakan tentang desa-desa pertama di dunia, seperti salah satu situs kuno di Cataloyuk. Orang mulai memanfaatkannya namanya batu bata dari lumpur. Jadi di sini tuh terkesan udah agak semi-semi modern dikit ya kan. Dan orang-orang mulai membangun yang namanya rumah. Tapi uniknya, rumah dulu tuh nggak ada yang namanya pintu depan atau jendela gitu. Mereka memanfaatkan atap rumah sebagai pintu masuk dan pintu keluar. Jadi kebayang ya kalau misalnya kita ngambil paket dari kurir Shopee, harus benar-benar buka atap dulu, manjat tangga, terus keluar nemuin kurirnya untuk ngambilin paket. Karena memang nggak ada terkesan pintu. Ada alasan besar kenapa nggak ada pintu di zaman dulu. Mereka ingin ngelindungi diri dari serangan binatang buas dan juga serangan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, lompat ke abad 18, di mana saat ini tuh industri baja dan juga industri batu bata udah mulai ditemukan. Nah, mulai dari sinilah orang-orang mulai berpindah dari zaman yang dulunya benar-benar nggak mengenal yang namanya rumah modern, menjadi salah satu pemikiran kreatif untuk membangun rumah. Dan nggak hanya rumah yang dibangun di revolusi industri, bangunan-bangunan gedung yang mulai mencakar langit, dan juga punya sesuatu pemikiran untuk flexing gitu. Nah, di sini juga rumah menjadi fungsi sebagai salah satu status dari strata sosial orang-orang di zaman abad ke
ke-18, di mana rumah menjadi sebuah tempat untuk privasi, kayak misalnya ada kamar tidur, ada kamar mandi, ada ruang tamu, dan sebagainya. Dari yang sebelumnya konsep tuh cuma tidur belatarkan rame-rame gitu di ruang tamu, makin kesini rumah semakin menjadi tempat hunian yang benar-benar harus betah banget untuk dihuni. Dan sampai saat ini rumah menjadi salah satu tempat tidak hanya mengukur strata sosial, tetapi juga sebuah tempat untuk keindahan dan estetika. Mana udah paham tentang sejarah rumah? Coba ramaikan di komentar.